Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Novi Natasha Wardani. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang analisis kualitas tes dan butir soal. Nah, di sini kita ingin mengetahui apakah soal yang kita buat itu sudah valid, reliable atau belum sih. Kemudian kita juga bisa mengetahui apakah soal yang kita buat itu berada pada tingkat yang mudah, sedang ataupun sukar. Dan kita juga bisa mengetahui daya pembeda dari soal yang kita buat. So, seperti biasanya, tanpa berlama-lama, jangan lupa ya tekan tombol like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. So, langsung saja kita ke videonya. Baik teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan data. Untuk datanya, saya gunakan data yang sama ya seperti pada video pendekatan PAP dan PAN. Nah, untuk soalnya sendiri, kita akan membahas kevalidan atau validitas suatu soal dari soal pilihan ganda dan soal uraian. Oke, kita pertama-tama akan membahas untuk soal pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, seperti video sebelumnya ya, masih sama ya, untuk jumlah pesertanya masih 12, kemudian jumlah skor atau jumlah soalnya yaitu 14 soal. Nah, di sini kita akan menentukan apakah setiap butir soal tersebut soalnya itu valid atau enggak sih. Nah, untuk valid sendiri sudah saya jelaskan ya di awal apa itu valid. Valid itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Oke, untuk pertama-tama kita akan mencari RxY terlebih dahulu. Apa itu RxY? R itu sebagai koefisien korelasi dari XY. Nah, di sini juga kita menggunakan rumus dari Excel ya. Jadi yang pertama kita menentukan RxY pada butir soal atau soal nomor 1. Caranya gimana? Nah, karena kita akan menghitung koefisien korelasi, di sini kita menggunakan korelasi Pearson. Seperti ini ya. Nah, untuk rumusnya yaitu sama dengan kita blok yang ada pada soal nomor 1, skor yang ada pada soal nomor 1 ini. Kemudian kita blok lagi skor soalnya seperti ini. Dan langsung kita tekan enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi, koefisien korelasi pada soal nomor 1 yaitu 0,644 dan seterusnya. Nah, di sini kita tidak perlu melakukan pembulatan ya, biar saja seperti ini. Kemudian, seperti yang saya bilang, kalau di Excel itu, ketika kita sudah menetapkan satu rumus pada satu kolom misalnya kayak gini, kita tinggal tarik saja. Dan dia akan menyesuaikan. Nah, untuk skor soalnya di sini jangan lupa ya, teman-teman beri tanda seperti ini, seperti dolar seperti ini, supaya ketika nanti kita cari hasilnya pada data yang lain itu, dia tetap konsisten atau tetap seperti apa yang kita inginkan. Oke, kita tinggal tarik sampai di ujung dan nanti hasilnya seperti ini. Itu untuk nilai RxY. Kemudian selanjutnya kita akan mencari T hitung. Gimana rumusnya? Nah, bisa teman-teman lihat untuk rumus T hitung sendiri yaitu akar dari N kurang 2, N itu jumlah peserta atau jumlah mahasiswanya, dikali dengan yang ada di kolom C16 atau dikalikan dengan RxY-nya ya, yang tadi kita sudah peroleh, kemudian dibagi dengan akar 1 dikurang RxY kuadrat. Jadi Rx yang kita pakai itu sesuai nomor soal yang mau kita cari T hitungnya ya. Jangan teman-teman pakai RxY yang ada pada soal nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Itu salah. Oke, untuk rumusnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian setelah itu kita tinggal tarik lagi seperti sebelumnya dan dapatlah hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan mencari T tabel. Gimana caranya? Nah, kita menggunakan TINV. Jadi teman-teman tinggal ketik saja sama dengan TINV, kemudian dikali 2, jadi ini 2 udah dari sana ya, kali 0,05. Apa itu 0,05? Ini merupakan alfa atau tingkat kesalahan, tingkat error gitu ya, yang biasa kita gunakan dalam statistik. Nah, biasanya tuh nilainya ada 0,01 atau 0,05. Nah, di sini yang biasa digunakan yaitu 0,05, sehingga kita gunakan 0,05
kemudian kali 10. Apa ini? Ini kita dapat derajat kebebasannya. Caranya yaitu N kurang 2. 12 kurang 2 yaitu 10. Sehingga tabelnya kita peroleh seperti ini. Nah, kita tinggal tarik saja dan dapat. Kebetulan di sini tabelnya itu semua sama karena dia menggunakan rumus yang sama dan angka yang kita masukkan juga sama, derajat kebebasannya semua 10. Tidak mungkin di soal 1 derajat kebebasannya 9, soal 2 derajat kebebasannya 11, tidak mungkin ya. Jadi semuanya bakalan sama seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan T hitung dan T tabel, barulah kita bisa menentukan apakah soal tersebut valid atau tidak. Nah, untuk caranya kita menggunakan rumus if atau rumus logika. Di sini saya buat if T hitung lebih besar dari T tabel, maka soal tersebut pastilah valid. Jadi, agar soal yang kita buat itu valid, T hitung yang dimiliki soal tersebut haruslah lebih besar daripada T tabel. Nah, sehingga soal nomor 1 ini valid. Kita pindah ke soal nomor 2. Ternyata tidak valid. Kenapa? Kita lihat. Oh, ternyata T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Begitu juga untuk soal-soal yang lain. Nah, menggunakan cara inilah kita dapat menentukan apakah soal yang kita buat itu valid atau tidak. Apakah soal tersebut memang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur atau tidak. Baik, itu untuk contoh cara mengukur kevalidan suatu soal pada soal pilihan ganda. Selanjutnya kita akan bahas untuk mengukur kevalidan pada soal uraian. Oke, tadi kita sudah mencoba bagaimana caranya mengukur kevalidan suatu soal pada soal pilihan ganda. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengukur kevalidan suatu soal pada soal uraian. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri sebenarnya sama dengan pilihan ganda yang sudah kita coba tadi. Untuk datanya sendiri, saya masih menggunakan data yang sama seperti ketika kita menggunakan pendekatan PAP dan PAN pada video sebelumnya. Nah, untuk soal uraian di sini kita lihat ya. Untuk jumlah soalnya ada 14, ada 12. Kemudian saya sudah tuliskan skor total dari setiap mahasiswa. Untuk responden atau pesertanya itu ada 12 juga. Nah, untuk langkah pertama sama seperti proses yang kita lakukan pada soal pilihan ganda tadi, kita akan mencari nilai RXY atau koefisien korelasi XY. Nah, untuk rumusnya juga sama. Kita menggunakan Pearson. Jadi sama dengan kita tulis Pearson, kemudian kita blok yang ada pada baris pertama, kolom pertama ini. Kemudian kita blok lagi skor totalnya. Nah, setelah itu kita tekan enter dan kita peroleh nilai dari koefisien korelasi XY. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal tarik saja dari sini, sama seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan RXY, kemudian kita mencari T hitung. Untuk rumus T hitung sendiri sama. Jadi semuanya itu sama ya, hanya saja mungkin di sini datanya yang beda. Tadi soal pilihan ganda, sekarang soal uraian. Nah, untuk rumus T hitung sama, akar dari N kurang 2 dikali dengan RXY ini, kemudian dibagi dengan akar 1 kurang RXY kuadrat. Ingat ya, untuk RXY yang digunakan harus sesuai dengan butir soal yang mau kita hitung T hitungnya. Nah, kemudian kita tarik, dan kita dapatlah T hitungnya untuk setiap soal. Kemudian selanjutnya kita mencari T tabel, rumusnya sama, kita menggunakan TINV. Kita buat sama dengan TINV 2 kali, jadi kesalahannya yang kita buat yaitu 0,05 dan derajat kebebasannya yaitu 10. Kemudian kita peroleh untuk T tabelnya semua sama ya nilainya. Nah, setelah kita dapat T hitung dan T tabel, barulah kita bisa mencari keterangannya. Apakah soal yang kita buat itu valid atau tidak. Dengan rumus apa? Menggunakan rumus logika. Sama seperti di soal pilihan ganda tadi. Jadi, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka soal tersebut adalah valid. Begitupun sebaliknya, apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka soal tersebut tidak valid. Sama seperti soal nomor 3, 4, 5, 6 seperti ini ya. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan bagaimana cara kita mengukur kevalidan suatu soal.
Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas gimana sih cara mengukur kevalidan suatu soal menggunakan Excel pada soal pilihan ganda dan soal uraian. Nah sekarang teman-teman juga harus mengetahui gimana sih cara menghitung reliabilitas pada suatu soal. Nah untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu reliabilitas merupakan tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Nah, suatu tes tersebut dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ya kita bahas pada data yang sudah kita sajikan, yang sudah kita siapkan sini. Nah, untuk menghitung reliable, di sini kita akan membutuhkan yang namanya R hitung dan R tabel. Nah, kalau pada validasi tadi kan kita membutuhkan T hitung dan T tabel, tapi kalau di reliable kita menggunakan R hitung dan R tabel. Nah, untuk angka pertamanya di sini kita harus mencari tahu terlebih dahulu jumlah ganjil dan jumlah genap. Gimana cara menentukan ini? Nah, jumlah ganjil ini maksudnya jumlah skor yang diperoleh dari nomor-nomor ganjil. Jadi, di sini kan soalnya 1 sampai 14, berarti yang termasuk ganjil berarti kan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, nomor tersebutlah yang kita jumlahkan. Jadi, skor pada soal nomor 1 nih, misalnya dapat 1. Kemudian nomor 3 1. Nah, kita jumlahkan sehingga diperolehlah jumlah ganjil pada mahasiswa bernama Miftahul Intan Fauzia yaitu 6. Begitu juga dengan mahasiswa yang lainnya. Kita hitung dengan cara yang sama ya. Oke, setelah kita mendapatkan jumlah ganjil, kita menghitung jumlah genap gimana? Nah, apabila jumlah ganjil tadi kita jumlahkan pada nomor-nomor yang ganjil, kalau jumlah genap itu kebalikannya. Kita menjumlahkan skor yang ada pada soal-soal atau nomor genap. Oke, contoh yang pertama pada mahasiswa Miftahul nih, kita jumlahkan. Pada soal nomor 2 dia dapat 0, soal nomor 4 dia dapat 1. Kita jumlahkan, yang genap dapatlah 6. Begitu juga dengan mahasiswa yang lainnya. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah ganjil dan jumlah genap, barulah kita bisa menghitung R hitungnya. Gimana caranya? Nah, untuk mencari R hitung, di sini kita menggunakan rumus Corel. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, untuk menghitungnya, kita tinggal ketik sama dengan Corel, kemudian kita blok jumlah ganjil dari atas sampai bawah, kemudian jangan lupa titik koma sebagai pembatasnya, kemudian kita blok lagi yang ada di jumlah genap. Ingat ya, kita bloknya dari angka pertama saja, kita tidak usah blok dari yang tulisan jumlah ganjil ini. Oke, setelah itu kita tekan enter dan keluarlah R hitungnya seperti ini. Gampang kan? Nah, setelah mendapatkan R hitung, kita akan mencari R tabel. Caranya gimana? Sama seperti tadi T tabel kita menggunakan TINV. Nah, untuk R tabel sendiri kita juga menggunakan rumus TINV. Nah, untuk rumusnya bisa teman-teman lihat ya. Di sini saya sudah buat. Kemudian, setelah kita mendapatkan R tabel dari rumus yang sudah kita tuliskan ini, kita tekan enter dan kita dapatlah. Jadi untuk R tabel ini kita juga membutuhkan nilai N dan nilai kesalahan tadi yang kita gunakan yaitu 0,05. Kemudian setelah kita mendapatkan R hitung dan R tabel, barulah kita bisa menentukan apakah soal yang kita buat ini reliable atau tidak. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu kita menggunakan rumus if atau rumus logika seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, syaratnya apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka soal tersebut dikatakan reliable. Jadi, di sini kebetulan soalnya reliable ya. Nah, ingat reliable yaitu konsistensi dari instrumen yang kita buat. Apabila T tabelnya ternyata lebih kecil dari R tabelnya lebih kecil dari R hitung, pastilah soal tersebut tidak reliable. Oke, ini untuk soal pilihan ganda. Selanjutnya kita akan bahas pada soal uraian. Nah, ini dia soal uraiannya. Kalau tadi sebelumnya kan kita
mencari tahu apakah soal tersebut reliable atau tidak pada soal pilihan ganda. Nah, untuk soal uraian sebenarnya sama saja caranya, hanya saja datanya yang beda ya. Nah, untuk soal uraiannya masih sama seperti contoh-contoh sebelumnya yang sudah kita lakukan pada pendekatan PAP, PAN, dan mencari validasi. Nah, untuk langkahnya sama. Yang pertama, di sini kita mencari nilai dari jumlah ganjil, kemudian jumlah genap. Nah, setelah itu barulah kita bisa mencari R hitung dengan cara kita menggunakan rumus Corel seperti ini. Kemudian kita blok semua yang ada di jumlah ganjil dan kita blok juga yang ada di jumlah genap seperti ini. Kemudian kita peroleh R hitungnya 0,671 dan seterusnya. Kemudian untuk R tabel, nah untuk rumusnya kita menggunakan TINV seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya. Kemudian setelah kita mendapatkan R hitung dan R tabelnya, barulah kita bisa menentukan apakah soal tersebut reliable atau tidak. Ternyata soal uraian tersebut juga reliable. Nah, kira-kira seperti itu ya cara menentukan apakah suatu soal reliable atau tidak. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas gimana sih cara mengukur validitas dan reliabilitas suatu soal. Nah, sekarang kita akan mengukur atau mencari tahu apakah soal yang kita buat itu layak dipakai atau tidak sih. Nah, untuk itu kita langsung saja ya. Nah, untuk datanya saya masih menggunakan data yang sama supaya teman-teman tidak bingung. Untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita harus mencari indeks kesukaran dan kita akan menentukan kategori soal yang sudah kita buat, apakah dia masuk di soal sedang, mudah, ataupun susah. Nah, untuk jumlah skor perolehannya di sini saya sudah tuliskan ya. Jadi jumlah skor perolehan tuh didapat dari jumlah seluruh mahasiswa, jumlah seluruh skor mahasiswa pada butir soal nomor 1, yaitu 6. Begitu juga untuk butir-butir soal yang lainnya. Setelah itu, kita mencari indeks kesukaran. Di sini saya simbolkan dengan P. Nah, untuk rumusnya sendiri, yaitu jumlah skor perolehan dibagi dengan jumlah peserta atau mahasiswa. Nah, jumlahnya kan ada 12 nih. Berarti, jumlah skor perolehan pada butir soal nomor 1 yaitu 6. Nah, berarti 6 bagi 12, yaitu 0,5. Kemudian untuk soal nomor 2 juga sama. Dia punya jumlah skor perolehan yaitu 4, berarti 4 bagi 12, dan seterusnya. Kita tinggal tarik saja ya, dari awal sini sampai ke belakang, nanti dia ikut. Oke, setelah kita menentukan indeks kesukaran, barulah kita bisa menentukan kategori soal yang kita punya. Caranya gimana? Nah, kita menggunakan rumus logika lagi. Jadi, ketika kita mau melakukan analisis butir soal ini memang banyak sekali ya yang harus kita hafal rumusnya. Salah satunya itu rumus logika ini harus kita pahami. Nah, di sini saya buat untuk kategorinya kita juga harus tulis di bawah sini ya seperti ini. Jadi harus jelas apabila kategori soalnya berada pada rentang 0,0 sampai 0,3 berarti dia termasuk soal yang sukar atau susah. Kemudian apabila pada rentang 0,31 sampai 0,70 berarti soal tersebut sedang. Apabila 0,71 sampai 1 berarti soal tersebut kategorinya mudah. Jadi yang paling tinggi itu 1 dan paling rendah itu 0 ya. Oke, langsung saja. Nah, berdasarkan kategori, di sini kita bisa masukkan untuk rumus if. Saya buat yang pertama, if. Nah, C16 ini kan berarti nilai dari indeks kesukaran. Apabila indeks kesukarannya ini lebih besar dari nilai atau rentang 0,7, berarti soal tersebut dibilang mudah. Ya, jadi misalnya ini, 0,5 ini lebih besar daripada 0,7 ini berarti nanti soalnya masuk di mudah, tetapi apabila dia kurang dari 0,7 berarti dia masuk di mana? Oh, ternyata 0,7 di kategori sedang sini ya. Oke, selanjutnya untuk soal-soal yang berikutnya juga seperti itu rumusnya dan kita perolehlah untuk soal nomor 1 dia masuk kategori sedang, nomor 2 sedang, nomor 3 mudah, dan seterusnya.
Nah, untuk rumus P saya sudah tuliskan di sini untuk mencari indeks kesukaran, yaitu jumlah skor perolehan per jumlah siswa. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, kita akan menentukan kelompok atas dan kelompok bawah. Oke, karena di sini soalnya pilihan ganda ya, jadi makanya sini rata-rata skornya 1010. Nah, gimana cara kita menentukan kelompok atas dan kelompok bawah? Kita lihat, apabila jumlah mahasiswa atau jumlah siswa tersebut kurang dari 30 orang, maka kita menggunakan 50%-nya. Jadi misalnya kayak gini nih, ini kan 12 orang, berarti mereka kurang dari 30. Nah, berarti cara membagi kelompok atas kelompok bawah, kita bagi setengah-setengah. Kelompok atas itu dari 1 sampai 6, kemudian kelompok bawah dari 7 sampai 12, seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalnya siswanya banyak atau lebih dari 30 misalnya? Nah, itu kita menggunakan 27% dari jumlah keseluruhan peserta. Nah, kebetulan di sini kan jumlahnya 12, berarti kurang dari 30 ya. Kita menggunakan 50%. Nah, cara menentukan kelompok atas kelompok bawah juga, kita tidak bisa langsung mengambil 1 sampai 6, kemudian 7 sampai 12 berarti kelompok bawah. Tidak, tetapi kita harus urutkan terlebih dahulu skor total dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Nah, di sini saya sudah urutkan ya, skor total dari terbesar sampai terkecil. Di mana kita ketahui skor total terbesar yaitu 14 dan skor total terkecil 5. Nah, di sini saya juga sudah buat peringkatnya. Jadi, tujuannya apa? Nah, kita lihat ternyata ada siswa yang dapat skornya sama kan, yaitu 12, 12, 12. Tetapi, apabila kita tuliskan secara peringkat, ternyata mereka tidak berada pada peringkat yang sama, melainkan tetap berurutan 3, 4, 5. Jadi, bukan berarti ketika satu orang siswa mendapatkan nilai 12, peringkatnya semua sama, yaitu peringkat 3, 3, 3. Enggak, tetapi tetap harus ada diurutkan seperti ini. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengurutkan seperti ini, barulah kita bisa menentukan mana sih kelompok atas dan mana kelompok bawah. Nah, saya rasa ini kan sudah terurut. Berarti kita tinggal bagi dua saja. Berarti 1 sampai 6 yang di bagian atas ini merupakan kelompok atas dan 7 sampai 12 merupakan kelompok bawah. Oke, untuk lebih jelasnya kita pindah ke slide berikut. Nah, ini dia saya sudah buat seperti ini. Jadi, kita buat dulu tabel untuk kelompok atas. Nah, untuk nama-nama mahasiswanya juga perlu disusun lagi ya. Jadi, kita lihat yang dapat peringkat 1 tadi namanya siapa dengan skor 14. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya, setelah itu kita cari jumlah skor perolehan. Nah, kita hitung sama seperti tadi. Jumlah skor perolehan dari soal nomor 1 yaitu 4. Kemudian soal nomor 2 yaitu 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan jumlah skor perolehan, barulah kita mencari tingkat kesukaran. Nah, di sini kan kelompok atas, jadi saya misalkan PA. Tadi kan tingkat kesukaran kita simbolkan dengan P. Karena kelompok atas, jadi saya singkat dengan, atau saya simbol dengan PA. Oke, untuk rumusnya juga sama. Nah, yaitu jumlah skor perolehan dibagi dengan jumlah siswa. Ingat ya, karena kita sudah bagi menjadi kelompok atas dan bawah, jadi jumlahnya bukan lagi 12, tetapi menjadi 6 seperti ini. Jadi, jumlah skor perolehan 4 dibagi dengan jumlah mahasiswanya, yaitu 6. Hasilnya 0,6667. Begitu juga untuk yang butir soal lainnya, seperti itu. Nah, karena di sini kan kalau teman-teman lihat di sini kan 0,6666, kemudian di sini 0,8333 ya kan. Nah, di sini saya bulatkan lagi supaya lebih memudahkan kita saat menghitungnya nanti. Nah, di sini saya sudah buat keterangannya juga ya. PA sama dengan jumlah skor perolehan per jumlah siswa. Kemudian kelompok atas kita ambil 50% dari jumlah siswa karena jumlah keseluruhannya kurang dari 30 orang. Oke, setelah kita mencari tingkat kesukaran dari kelompok atas, kemudian kita mencari tingkat kesukaran dari kelompok bawah. Caranya sama seperti tadi. Nah, bedanya di sini tingkat kesukaran kita simbolkan dengan PB karena kelompok bawah ya, biar bisa membedakan. Sudah, setelah kita dapat, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, ini dia hasil analisis data butir soal pilihan ganda. Jadi, tadi tingkat kesukaran yang sudah kita dapatkan pada kelompok atas kita masukkan di sini.
Nah, kita urutkan seperti ini. Kemudian kelompok bawah kita urutkan seperti ini. Setelah kita urutkan seperti ini, kita cari daya pembeda soal tersebut. Nah, ini dia, kita simbol dengan DP. Caranya gimana? Caranya yaitu PA kurang PB. Nah, 0,66 kurang 0,33 kan 0,33. Begitu juga untuk daya pembeda soal yang lainnya. Kita tinggal kurangkan tingkat kesukaran dari kelompok A dikurang tingkat kesukaran kelompok B. Setelah itu, barulah kita bisa menentukan apakah soal yang kita punya itu baik apa enggak sih. Nah, caranya sama, kita menggunakan rumus logika atau rumus if seperti ini. Nah, untuk memasukkan syaratnya juga kita perlu membuat kategori atau keterangan seperti ini ya. Oke, D sama dengan PA kurang PB. Kemudian kita lihat, apabila dia berada pada rentang 0,4 sampai 1, soalnya diterima dengan baik. Apabila berada pada rentang 0,3 sampai 0,39, soal diterima tetapi perlu direvisi. Berarti soalnya kita bisa dipakai, tapi harus ada perbaikan. Kemudian 0,2 sampai 0,29, soalnya kita harus diperbaiki. Dan apabila soal kita berada pada rentang kurang dari atau sama dengan 0,19, berarti soal kita harus dibuang atau diganti. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah coba untuk melihat hasilnya dan ternyata dari ke-14 soal tadi, ternyata soal yang diterima dengan baik ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan soal yang lain diterima tetapi perlu direvisi. Bahkan ternyata ada soal yang harus diganti atau dibuang. Seperti pada soal 7, soal 11, dan soal 14. Seperti itu ya. Nah, ini hasil analisis data pada butir soal di pilihan ganda. Nah, ini dia contoh analisis butir soal pada soal uraian. Kalau tadi kan kita sudah menganalisis butir soal pada soal pilihan ganda, sekarang kita akan coba pada soal uraian. Nah, untuk cara dan prosesnya sendiri sebenarnya sama dengan soal pilihan ganda, hanya saja ada yang sedikit berbeda, yaitu pada proses mencari tingkat kesukarannya. Nah, langsung saja, di sini saya sudah menuliskan datanya seperti sebelumnya ya. Soalnya ada 12 nomor, kemudian skor totalnya juga saya sudah tuliskan, dan di sini jumlah skor perolehannya sama seperti cara sebelumnya yang saya bilang, ini merupakan jumlah dari seluruh skor pada nomor 1. Kita bisa tuliskan seperti ini ya, 17. Kemudian kita tinggal tarik saja, dan yang lainnya juga sama. Kemudian, nah, di sini kita memerlukan skor max untuk apa? Untuk mencari tingkat kesukaran. Itu yang saya bilang beda antara soal uraian dan soal pilihan ganda. Nah, untuk skor max sendiri, saya sudah tuliskan pada contoh-contoh sebelumnya ya. Untuk nomor 1 itu skor maxnya 7, nomor 2 itu skor maxnya 15, dan seterusnya. Kemudian setelah menentukan skor maxnya, kita carilah tingkat kesukaran. Nah, untuk tingkat kesukaran pada soal uraian, kita cari dengan cara jumlah skor perolehan dibagi jumlah mahasiswa, yaitu 12, dibagi dengan skor maksimum. Seperti itu. Jadi kita dapatlah untuk nomor 1 yaitu 0,20238 dan seterusnya. Begitu juga untuk soal-soal selanjutnya. Jadi perlu diingat ya, untuk mencari tingkat kesukaran antara soal uraian dan soal pilihan ganda itu berbeda. Oke, di sini saya sudah menuliskan kategori soalnya sama seperti yang di pilihan ganda. Ini untuk menentukan keterangan dari soal yang kita buat, apakah dia kategori sukar, sedang, atau mudah. Caranya sama ya, kita menggunakan rumus logika atau if. Oke, nah selain itu saya juga sudah mengurutkan datanya. Seperti tadi sebelumnya kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan kelompok atas dan kelompok bawah. Jadi sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia kelompok atas dan kelompok bawah yang sudah saya buat. Kira-kira seperti ini. Di sini kita akan mencari jumlah skor perolehannya. Kemudian kita akan mencari tingkat kesukaran dari kelompok atas. Kemudian saya sudah bulatkan seperti ini, bisa dilihat ya. Dan di sini juga sudah ada penjelasannya. Ini untuk kelompok atas. Nah, dan untuk kelompok bawah juga sama. Sini sudah saya tuliskan dan saya urutkan kelompoknya, nama-namanya. Dan saya sudah mendapatkan tingkat kesukaran atau PB-nya juga. Nah, setelah
kita mendapatkan tingkat kesukaran dari kelompok atas dan bawah, barulah kita bisa masuk ke analisis butirnya. Nah, kita tuliskan seperti tadi. Setelah kita tuliskan PA dan PB-nya, kita cari daya pembedanya dengan cara DP sama dengan PA kurang PB. Setelah itu, barulah kita lihat analisisnya. Nah, menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ternyata pada soal uraian, soal yang dapat diterima dengan baik hanya 3, yaitu soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 7. Sementara, soal yang lainnya perlu diperbaiki dan direvisi, dan 4 soal harus dibuang. Jadi seperti itu ya, untuk melakukan analisis butir soal pada soal pilihan ganda dan uraian. Oke guys, itu dia video pembelajaran kita pada hari ini tentang analisis kualitas tes dan butir soal. Semoga bermanfaat ya. See you on the next video. Bye-bye.